Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Dalam video kali ini gue mau bahas pertanyaan dari salah seorang subscriber pelanggan channel Dapur Saham Indonesia, Bapak Wariji Muhammad. Salam sehat dan salam kenal ya. Gue bacain komen dan pertanyaannya. Kalau saham itu fluktuatif, apakah yang harus kita lakukan saat IHSG rontok? Terima kasih sudah menonton video dan mengajukan pertanyaan ya. Gue bahas sependek pengetahuan gue nih, bukan sepanjang. Fluktuatif diadaptasi dari bahasa Inggris fluctuate, asal katanya dari bahasa Latin fluere, to flow, mengalir, fluctus, flow, current, wave, aliran, arus atau gelombang. Fluktuatif berarti bersifat turun naik. Definisinya rise and fall irregularly in number of amount. Naik dan turun tidak teratur jumlahnya. Jadi semua saham di bursa bisa naik dan turun setiap waktu tanpa kita tahu kapan dan berapa besarnya. Anggap aja ilmu kita belum nyampe bisa tahu kapan harga turun, kapan harga saham naik. Lantas gimana kalau IHSG rontok? Indeks harga saham gabungan rontok artinya harga saham di papan utama dan papan pengembangan banyak dijualin oleh para pedagang saham kelas paus hiu, sehingga pedagang-pedagang saham retail ikut-ikutan jual saham yang dipegangnya. Pengertian rontok bisa juga jika IHSG sempat turun hingga 5% atau lebih dalam sehari perdagangan dan turun tajam pada hari-hari berikutnya. Kalau belum 5% turun, nggak akan dilakukan penghentian perdagangan sementara atau trading halt oleh Bursa Efek Indonesia. Setidaknya ada dua penyebab utama pasar saham rontok. Pertama, resesi ekonomi, dan yang kedua, terjadi peristiwa luar biasa. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh IHSG rontok. Pertama, pada 2020 lalu IHSG turun hingga 13,22% akibat pandemi COVID-19. Kedua, periode krisis 2007-2008 IHSG ambruk minus 60,73%. Ketiga, di tahun 2002 IHSG turun hingga minus 10% menyusul peristiwa bom Bali. Dan yang keempat, saat terjadi krisis ekonomi 1997-1998 IHSG ambruk turun minus 54,17%. Pertanyaannya, apa yang kita bisa, bukan harus ya, dilakukan saat IHSG rontok? Jawabnya singkat, kalau punya uang ya borong aja saham-saham yang kita yakin akan naik lagi harga sahamnya dalam kondisi normal. Pengetahuan tentang analisis fundamental akan sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan memborong saham-saham yang harganya turun tajam saat IHSG rontok. Konon Lo Keng Hong ceritanya memborong saham UNTR, kode saham United Tractor, saat terjadi krisis ekonomi 1997-1998. Soal ini bisa dilihat dalam video sebelumnya. Masalahnya, saat IHSG rontok, ada dua kondisi subjektif pedagang saham. Pertama, psikologi. Sebagaimana pernyataan Warren Buffett, fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Gak semua orang berani ngeluarin duitnya, apalagi borong saham saat terjadi krisis ekonomi. Kedua, berapa banyak modal? Saat krisis ekonomi, Om Lo Keng Hong borong saham UNTR senilai 1,5 miliar rupiah. Gak semua orang saat krisis 97-98 masih punya duit miliaran rupiah. Singkat kata, gak semua orang punya nyali dan punya modal besar saat IHSG rontok. Kenyataannya, krisis ekonomi global tahun 2008 telah membuat paling enggak 3 investor paus hiu yang bertambah kaya raya. Gue bisa kasih contoh. Pertama, Warren Buffett. Ia bertambah kaya raya pada krisis 2008
dengan membeli saham Goldman Sachs 5 miliar US dollar saham preferen dan membeli saham senilai 3 miliar US dollar saham General Electric. Kedua, John Paulson, hedge fund manager yang menjadi kaya raya saat terjadi krisis kredit melawan pasar perumahan di Amerika Serikat. Dan contoh ketiga, Jamie Dimon, membuat JP Morgan untung jumbo saat krisis 2008 dengan mengakuisisi Bear Stearns dan Washington Mutual. Saham JP Morgan naik lebih dari 3 kali lipat selama 10 tahun dan telah membuat pemegang saham dan CEO bertambah kaya raya. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa berguna ya. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.